Ya, lambang apa ya? Apa sih? Hanya sama orangnya langsung ada. Oh iya, itu sebenarnya mana di sini Tuh, bukan dah. bukan. Mariana. Nah, oke, itu bahasa. Saya lagi ini. Tisu. Gitu dong, apa lama? Kita mesti bisa aja. Ngomong kalau tikus berani. Itu agak nabatin gue. Itu bekerja kan bekerja. Tapi gila yang tak mau, kamu kok beli Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semua? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga yang sehat diberikan keberkahan dan kesehatannya sehingga bisa menggunakan nikmat sehat itu untuk terus berusaha kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit terutama saudara kita Mas Yayang, semoga beliau bisa cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran untuk keluarganya, dan kita mari untuk bisa membantu ya, apa yang bisa kita bantu, minimal doa untuk beliau. Itulah nikmat sehat yang selalu diingatkan oleh ulama. Demikian juga Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar. Demikian juga sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah naik ke atas mimbar sambil menangis, mengingatkan para sahabat untuk terus meminta sehat, terus minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbarnya beliau mengatakan sallallahu alafiyah, mintalah selalu setiap hari kepada Allah sehat. Tidak ada satu nikmat yang paling besar setelah nikmat iman kecuali nikmat sehat. Dan nikmat sehat itu memang banyak dilupakan, diabaikan. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatul farah. Dua nikmat yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Nabi juga mengatakan, gunakan 5 waktumu sebelum datang 5 waktu yang lain. Yang tanya adalah sehat laka qabla saqamika. Nikmat sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehingga kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Mahal sekali. Nikmat sehat itu mahal sekali. Ya, bahkan berkali-kali, nggak cuma sekali. Sangat mahal maksudnya. Baik, di antara nikmat yang lain juga nikmat aman. Kita di sini aman di Indonesia, di Bekasi alhamdulillah aman. Ya, tidak seperti
saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita di sini tadi hujannya air, kalau di sana hujannya peluru dan bom. Sehingga ini juga perlu kita syukuri nikmat tersebut. Sehingga ya bagaimana caranya? Terus bersyukur, terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mungkin cara kita mensyukuri nikmat itu ya kita duduk di sini ya, membahas perkara-perkara agama, membahas perkara-perkara atau usaha kita ini lebih baik lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan murojaah di sini. Murojaah itu artinya apa? Mengulang ya, review. Ya, di antara adab kita menuntut ilmu itu mengulang. Ya, mengulang. Sebagaimana kita terus mengulang ibadah itu. Ya, harapannya kita lebih baik lagi sholatnya. Lebih baik lagi ya, ibadah sholat ini. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa ad-doa. Yaitu berdoa. Doa itu juga ibadah. Doa terbagi menjadi dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, masalah. Doa masalah maksudnya yang biasa kita minta. Ya Allah, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya Allah, jauhkan kami dari ya macam-macam yang lain. Ini adalah permintaan. Ada doa ibadah. Ketika kita ibadah, hakikatnya kita sedang meminta Allah Subhanahu wa taala surganya dan dijauhkan dari neraka dengan ibadah tersebut. Itu macam-macam doa. Ketika kita sholat, itu dari awal sampai akhir itu doa. Ya, doa. Baik doa ibadah ataupun doa mas. Itu yang menjadi muqaddimah di sini, pendahuluan. Nabi mengatakan, Rasul amri al-Islam wa amudu sholat wa tirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Pangkal dari semua perkara, pokok dari semua perkara, ya, asas dari semua perkara, fondasi dari semua perkara adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah sholat. Puncak daripada Islam tersebut, ya, perkara tersebut ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada di situ? Tampak di slide? Ada ya? Saya sampaikan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada di sana? Oke. Kita akan bahas rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Rukun sholat ini lanjutan. Pada semester sebelumnya sudah dibahas sebagiannya. Rukun sholat ini yang terakhir, penghujung rukun sholat, duduk dan tasyahud. Disebut tasyahud, ya. Maknanya apa? Tasyahud itu. Tasyahud itu dari tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Bersyahadat. Disebut tasyahud itu karena dia itu di dalam bacaan tasyahud ada syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau ya seperti itu. Ada tasyahud, ada syahadat. Baik, berarti setiap orang Islam ya setiap hari itu bertasyahud minimal berapa kali? Minimal. Hah? Iya. Minimal berapa kali? 10, benar. Ada tasyahud awal, enggak semua dong. Coba saat subuh 9. Masya Allah. Minimal 9 kali ya. Bisa geser lagi. Nafas sahut tawasau, Masya Allah. Ya, hati-hati. Barangkali ada cairan. Nanti tumpah gitu. Baik, tasyahud. Ya, tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang pertama la ilaha illallah. Syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah. Baik, itu makna daripada tasyahud. Kemudian di sana ada dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Hukumnya berbeda. Adapun tasyahud awal plus duduknya. Jadi dibedakan duduk tasyahud awal sendiri, kemudian doa tasyahud awal itu sendiri. Apa hukumnya? Tidak sampai derajat rukun, tapi wajib. Wajib sholat.
Kenapa? Karena Nabi pernah lupa, tidak tasyahud awal, tapi Nabi tidak mengulanginya pada rakaat yang lain, cukup dengan apa? Sujud sahwi. Berdasarkan hadis di sini bahwa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian itu sholat, ucapkan at-tahiyatulillah, wassalatu wa thayyibat, assalamualaikum ayuhan nabiyyu, warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ya. Nah ini, maka ucapanlah, fal yakul, ini berarti wajib. Ya. Maka wajib tasyahud awal seperti pada hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka bertakbirlah Allahu Akbar. Baca sesuatu yang mudah bagi mudah Al-Quran. Kemudian Nabi juga bersabda, apabila kamu duduk di pertengahan sholat, duduk dengan tenang, dudukkan pahamu yang kiri dengan duduk iftirashi, kemudian tasyahudlah. Nah di sini, syahidnya di sini, kemudian tasyahudlah. Ya, perintah ini menunjukkan wajib. Kemudian ketika engkau berdiri untuk sholat, maka lakukan seperti itu hingga selesai dari sholatmu. Ini hadis ma'ruf, yaitu Nabi mengajari orang yang tidak baik dalam sholatnya. Karena Nabi melihat orang sholat yang tidak tumaninah, yang tidak baik, diajarkan seperti ini hadisnya. Baik, bagaimana gerakan tasyahud awal? Nah, bagaimana gerakan tasyahud awal? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nabi pernah lupa. Ini menunjukkan bahwa tasyahud tidak sampai rukun, tapi di bawahnya wajib. Tetap harus dilakukan. Karena gerakan tasyahud awal pertama, duduknya iftirash. Iftirash antum sudah tahu ya, kaki kiri dibentangkan, kemudian kaki kanan ditegakkan. Kaki kanan ditegakkan. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, posisi tangannya di mana? Posisi tangan ketika duduk tasyahud, imma di paha atau di lutut. Atau di lutut. Kemudian yang ketiga, pandangannya di mana? Ya, pandangannya. Matanya itu kemana? Ke arah jari telunjuk. Ke arah jari telunjuk. Yang memberikan isyarat. Kemudian yang keempat, memberi isyarat dengan telunjuk. Ya. Jadi diberikan isyarat ya. Ya. Jari telunjuk diarahkan ke arah kiblat. Digerak-gerakkan atau tidak, ya silahkan. Bagi yang berpendapat bahwa atau yang memilih pendapat untuk digerakkan, silahkan berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, ya, Wa'il bin Hujr yang disahihkan, dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ada yang mengatakan tidak digerakkan karena hadis ini tidak sahih, artinya dhaif, tapi di sini ada khilaf para ulama hadis tentang derajat hadis Wa'il bin Hujr, ya, yang intinya hadis Wa'il bin Hujr itu ya menerangkan ada isyarat dengan menggerak-gerakkan jari. Ini perbedaan panjang di kalangan para ulama, dan saya lebih condong kepada tashihnya Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah untuk bisa menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Wallahu a'lam. Hukum yang terkait dengan tasyahud akhir dan duduknya. Yang pertama, tadi tasyahud awal sudah ya. Kan tasyahud akhir. Tasyahud akhir beda dengan tasyahud awal. Tasyahud akhir itu hukumnya rukun sholat. Rukun sholat. Maka harus dikerjakan. Tidak boleh tidak. Karena rukun sholat itu membentuk hakikat dari sholat. Kalau enggak tasyahud akhir berarti hilang hakikat daripada sholat. Bacaannya juga sama. Membaca tasyahud akhir harus dibaca. Adapun selawat tidak sampai derajat rukun, hanya
ya maksimal itu wajib sholat. Wajib sholat. Berarti harus tetap dibaca salawat Nabi. Ya, dalam tasyahud akhir. Tidak boleh ditinggal baik sengaja maupun tidak. Tasyahud akhir apakah duduk posisi duduknya iftirash atau tawarruk? Tasyahud itu ada dua keadaan. Kalau dua tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, maka duduk tasyahud akhir itu dengan tawarruk. Tapi kalau hanya ada satu tasyahud, misalnya sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat, maka duduknya dengan iftirash. Dengan iftirash. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan ini yang saya lebih condong kepadanya. Karena di sini ada dijelaskan ada berapa? 5 pendapat. 5 pendapat. Ya. Imam Malik mengatakan tasyahud awal atau akhir semuanya tawarruk. Imam Abu Hanifah tawarruk itu yang coba yang kakinya tawarruk itu tasyahud akhir begitu tawarruk itu. Jadi kita duduknya bukan di atas kaki tapi di tanah, di lantai. Imam Malik dua-duanya tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk tawarruk. Imam Abu Hanifah duduk tasyahud awal dan akhir iftirash. Beda sama Imam Malik. Imam Abu Hanifah iftirash semuanya. Awal mau. Imam Syafi'i tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya tawarruk. Terutama semua pokoknya tasyahud akhir termasuk sholat yang satu tasyahud. Pokoknya itu tasyahud akhir kan itu tawarruk yang 2 rakaat. Kemudian Imam Ahmad menggabungkan nih. Gabungan. Ya tasyahud 2 kali, kalau 2 kali tasyahud, maka duduk tasyahud yang kedua itu tawarruk. Kalau 2 tasyahud. Tapi kalau 1 tasyahud tetap iftirash. Imam Syafi'i terakhir iftirash. Mau 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Semuanya iftirash. Sini Mas. Sini enggak apa-apa di tengah juga enggak apa-apa. Iya, tawarruk maaf. Tawarruk yang tasyahud akhirnya. Mau 1 tasyahud atau 2 tasyahud, maaf. Salah sebut saya ya. Tidak banyak panjang lebar kita sebutkan dalil-dalilnya sudah kita sampaikan satu hari ya, insyaallah. Baik. Ini macam-macam bacaan tasyahud. Ada tasyahud Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ya. Yang sering kita baca mungkin 2 ini ya. At-tahiyatulillah wassalawat wa thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya tasyahud. Sampai syahadat selesai sudah. Setelah itu apa? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat. Kemudian doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid jahannam. Ya, min al-masiihid dajjal. Tasyahud Abdullah bin Abbas, mungkin ini yang juga sering dibaca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang lainnya macam-macam ya. Tapi yang sering ini. Ya tambahlah ilmu untuk kita. Jadi tidak ada masalah untuk mau pakai yang mana, silakan. Tidak ada wah ini kelompok mana nih gitu. Kelompok mana? Ya kelompok Islam. Kalau dari bacaan bisa
di tahiyat awal itu bacanya sampai mana, Ustaz? Tahiyat awal nanti ada nggak isinya? Ada, nanti dibahas insyaallah. Tahiyat awal itu sampai tasyahud aja, tasyahud. Nah, apa hukumnya membaca apa namanya? Selawat setelah itu? Ya, ada yang mengatakan tidak perlu atau tidak boleh. Ada yang mengatakan ya boleh, nggak masalah. Saya lebih cenderung ke ya nggak masalah. Ada kalau nggak salah? Ada nggak ya? Nah ini, apakah disunahkan selawat di tasyahud awal? Nah, ya, pendapat pertama tidak disyariatkan. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua, ya silakan baca selawat. Berdasarkan pendapatnya ulama Syafi'iyah dan Syekh bin Baz serta penulis Sahih Fikih Sunnah. Apa anak sonjol apa sebutan? Sebutan tidak nggak usah, nggak cukup. Ya, itu langsung dijawab pertanyaan antum kontak. Bacaan apa ini? Tasawuf akhir apa? Udah. Oh iya, Tapi kebanyakan rakyat dulu malah yang tahu, Ustaz, ya? yang mana? Yang nggak baca? Yang nggak baca salawat. Oh iya. Ya, Kan Syafi'i berarti. ya nggak tahu itu. Tanya sama mereka. Bacaan selawat ada beberapa di situ. Tapi yang biasa kita pakai yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang diajarkan oleh Nabi tanpa ada kata sayyidina. Boleh enggak? Silahkan di luar, enggak apa-apa. Enggak cuma sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar sholat. Kalau dalam sholat, ya kita ikuti shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ini memang tidak ada dalilnya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, kita mencukupkan wa khairul huda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang agak susah kalau udah terbiasa. Saya juga dulu diajarinya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ada enggak? Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baik. Nguranginnya itu, padahal dikurangin loh. Tapi agak susah karena sudah terbiasa. Apa pepatahnya? Karena bisa karena terbiasa. Witing tresno jalaran soko. Oh iya. Masya Allah. Coy. Apa sih Mas? Apa sih? Witing tresno jalaran soko. Apa itu? Dan nggak usah lah, pokoknya bisa karena terbiasa. Kalau dalam bahasa Arab, tarkul adah adawah. Meninggalkan sebuah kebiasaan itu adawah. Sesuatu yang sangat menyulitkan. Atau musuh. Adawah itu permusuhan. Misalnya, biasanya nggak sholat, suruh sholat, sulit. Nah, biasa sholat, jamaah. Dia nggak sholat jamaah, misalnya. Sangat memberatkan dia. Aduh, nggak sholat jamaah. Biasa baca Quran tiap hari, nggak baca Quran, ada sesuatu yang biasa main game, nggak main game, ini ada yang hilang. Iya, hilangnya. Itu kan jarang, bener kan? Sekarang. Bisa berarti bisa mengendalikan. Kalau lagi sibuk, wah bablas. Baik, doa setelah tasyahud akhir. Hukumnya apa doa setelah tasyahud akhir? Ini iya, mestinya maksudnya sunnah-sunnah sholat. Ada nanti terakhir sunnah-sunnah sholat.
Doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa 4 perlindungan. Berlindung dari azab jahannam, azab kubur, fitnah mati dan hidup, fitnah dajjal. Ada juga yang pendek Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini juga penting nih. Tambahin Allahumma hasibni hisaban yasira. Supaya nanti hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab yang mudah itu Allah memanggil dua saja antara Allah dengan kita. Tidak dipermalukan di depan khalayak. Ya, setelah tahu dosanya banyak, ya terlalu timpang, terlalu jauh, pahalanya sedikit, dan dosanya terlalu banyak, wah ini nggak selamat, nggak aman. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa yang begitu banyak dan masukkan dia ke dalam surga. Ini adalah hisab yang mudah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan amalanku dan dari keburukan amalan yang belum aku lakukan. Ya. Kalau Doa selain itu boleh silahkan. bisa. Yang jelas bahasa Arab dan warid. Warid itu adalah memang ada ajarannya dari Nabi SAW. Selalu diusahakan seperti itu. Dalam sholat. Kalau antum mau punya permintaan khusus, ya silahkan setelah sholat. Pakai bahasa bisa boleh. Ada jahannam. Ya kalau memang kebalik-balik, karena memang nggak tahu ya nggak masalah. Tapi kalau bisa sesuai dengan azab jahannam dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, nggak masalah sih, nggak membatalkan sholat. Nggak. Salam, apa hukumnya salam? Rukun atau wajib? Rukun. Ada nggak kira-kira orang yang lupa salam langsung? Wah, tinggal salam aja pada lupa. Batal ini. Iya batal. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Belum selesai itu, Mas. Baik. Yang pertama ya, yang wajib itu yang pertama. Adapun yang kedua, salam yang kedua itu tidak wajib. Hukumnya sunnah. Itu nggak baca nggak apa. Kalau nggak baca nggak masalah. Assalamualaikum. Itu. Yang paling pendek kan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum. Coba nungguin. Nungguin yang kedua. Sama kayak misalkan yang dari imam kan salam assalamualaikum. Nah terus yang makmumnya itu salamnya itu salam yang kedua baru kita salam apa salam yang pertama terus? Langsung. Yang pertama aja cukup. Jadi salam imam pertama kita ikut salam. Assalamualaikum. Oh, langsung. Salam kedua kita udah zikir. Nggak usah nunggu salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu satu-satu. Kebanyakan jeda sebentar. Kebanyakan yang salam kedua balik pada salamnya. Ya. Ini yang perlu diperbaiki. Nggak mau. Nggak hidup ya kamera. Ini kamera mana itu? Iya. Baik, mengucapkan salam. Kemarin saya kasih tahu ada beberapa macam ya salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang kedua. Kemudian itu 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. 4.
Terakhir, assalamualaikum sekali. Itu sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kayak assalamualaikum. Lengkap kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mas Hendra? Mana? Beres. Oh, beres. Nggak ada yang ingat. Oh iya. Ya, iya. Betul. Oke, hukum membuka telapak tangan ketika nggak perlu dibuka tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah diam aja. Ya, nggak ada, itu nggak ada. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Saya juga. lanjut. Definisi ini baru satu bab, satu slide lagi. Wajib sholat disebut wajib sholat. Apa itu wajib sholat? Jika ditinggalkan sengaja batal. Kalau ditinggalkan lupa tidak batal tapi harus sujud sahwi. Ini pengertian wajib sholat. Wajib sholat bisa gugur karena lupa dan ditutup lupa itu dengan sujud sahwi. Sahwi itu sujud sahayaswi. Sahwan itu lupa. Sujud lupa. Sujud karena dia lupa gerakan atau bacaan. Ya, wajib sholat. Dan pada semua kondisi lupa mengerjakan rukun sholat, wajib baginya untuk sujud sahwi karena adanya tambahan dalam sholat dengan perbuatan tersebut. Kalau ada rukun sholat ditinggal, maka dia kan harus mengulangi lagi satu rakaat yang dia tinggalkan rukun sholat itu. Misalnya dia lupa baca Al-Fatihah rakaat pertama. Nanti dia pada rakaat yang terakhir nanti nambah lagi satu rakaat untuk nambal satu rakaat yang tidak ada Al-Fatihah. Sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama tidak Al-Fatihah. Berarti dia harus sholat 4 rakaat. Untuk menambal satu rakaat yang tidak ada Al-Fatihah. Setelah itu sujud sahwi. Apa itu? Kalau sama imam, Kenapa? nggak dapat Al-Fatihah. Gimana gambarannya? Saya nggak Misalnya sholat terus kita terlambat udah baca surat terus udah di akhir, jadi kita cuma dapat ruku tapi kita belum sempat baca Al-Fatihah, maksudnya gitu. Kan itu kita masuk rakaat juga. Itu haknya makmum, beda dengan haknya imam. Makmum itu hanya ikut imam saja. Ketika dapat ruku dapat satu rakaat, walaupun tidak baca Al-Fatihah, nggak masalah. Bahkan nggak baca Al-Fatihah pun nggak apa-apa kalau pas jaharnya. Itu haknya imam, kewajibannya kita dengar. Idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, dengar, perhatikan agar kalian beruntung atau mendapatkan rahmat. Subhanallah. Baik, seperti itu. Sekarang gimana? Kok malah sholatnya sujud sahwi? Kita ikut sujud sahwi dulu. Kalau memang sebelum salam bersama imam, kita ikut sujud sahwi. Setelah salam baru kita naik. Udah ikutin aja semua gerakan ini. Ya sama nanti kalaupun tazilah dia misalnya masbuk, ikuti. Walaupun dia belum sampai rakaat terakhir. Udah ikutin aja. Kalau enggak jadi masalah. Makmum kok enggak ikut ya. Nama ju'ilal imam liyutam bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa gerakan wajib sholat? Pertama, takbir intiqal. Apa bedanya takbir intiqal sama takbiratul ihram? Apa? Takbiratul ihram adalah takbir pertama dalam sholat. Takbiratul intiqal selain itu. Betul. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Kalau takbir intiqal hukumnya wajib. Kalau lupa takbir intiqal sujud sahwi. Yang penting jangan disengaja. Kalau disengaja jadi masalah. Sahabat takbir intiqal. Saya kangen sama antum. Masya Allah. Yang mau minum nggak ada. Minumnya kayak mana?
Tadi Kandungan tangan itu Ustaz ya. Gerakan tangan lain lagi nanti. Maksudnya Gerakan tangan apa ketika apa takbir sama bacaan takbir lain lagi. Gerakan tangan nanti ada di sunnah-sunnah sholat, insyaallah. Ya, itu takbir intiqal. Kapan bacanya takbir intiqal? Perpindahan, ketika berpindah. Bukan sebelum pindah, sebelum bergerak, atau setelah dia berpindah ke gerakan berikutnya baru takbir. Itu salah. Jadi Allahu Akbar ketika berdiri, bergerak menuju ruku misalnya. Ketika bergerak mulai bergerak itu mulai takbir intiqal. Sampai batas akhirnya ruku atau batas akhirnya sujud. Enggak sampai batas akhir juga nggak apa-apa. Nggak harus ngepasin apa namanya? Sujud. Lagi. sajud. Hah? Sajud. Takbir intiqal. Lanjut ya. Ini tata cara takbir intiqal tadinya saya jelaskan. Ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika mau sujud lagi, ketika berdiri lagi, itu ketika gerakan. Awal gerakan atau akhir gerakan, ya, atau di tengah gerakan, silahkan. Namanya intiqal. Intiqal itu berpindah. Intaqala yantaqilu intiqalan. Berpindah. Intaqala Mas Hendra Mas Hendra pindah dari mana ya? Min Bekasi ila Jakarta. Dari Bekasi ke Jakarta. Intaqala itu pindah. Jadi takbir perpindahan. Yang kedua, mengucapkan sami Allahu liman hamidah termasuk wajib sholat. Sami Allahu liman hamidah disebut dengan at-tasmi'. Sami Allahu liman hamidah disebut bacaan apa? Tasmi'. Ya, sama ayu sami'u tasmi'. Artinya apa? Apa sih? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a. Sami Allahu. Artinya apa? Allah mendengar. Liman hamidahu. Mendengar orang-orang yang memujinya. Terus bacaan setelahnya? Bacaan pujian. Rabbana walakal hamdu. Rabbana ya Rabb kami. Ya walakal hamdu. Bagimu pujian. Allah mendengar. Orang-orang atau hambanya yang memuji saat apa? Iktidal ya. Saat itu. Kemudian mengucapkan tahmid. Rabbana walakal hamdu itu tahmid. Tahmid itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Dan bacaan yang lain banyak. Radat. Ya. Bacaan tasbih saat ruku dan saat sujud. Jadi ada dua bacaan tasbih. Saat ruku baca tasbih subhana rabbiyal azimi, saat sujud juga bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Subhana rabbi, subhana rabbi, maha suci Rabbku al-azim, yang maha agung. Subhana rabbi, maha suci Rabbku al-a'la, yang maha tinggi. Hukumnya wajib. Lupa sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud bacaannya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bacaan yang paling penting. Ya. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Apa artinya? Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Ini wajib sholat. Duduk dan membaca tasyahud ini juga wajib sholat. Duduk tasyahud dan membaca tasyahud. Yang dimaksud di sini duduk tasyahud awal ya. Dan membaca tasyahud awal, bukan yang akhir. Kalau akhir itu termasuk rukun sholat. Sunnah sholat. Sunnah sholat itu ada dua pertemuan tempoh hari itu. Ada dua KIP ya. Ya, sunnah sholat. Sunnah sholat adalah bagian dari sholat. Perkataan atau perbuatan tidak termasuk rukun ataupun wajib. Jika ditinggalkan, tidak mempengaruhi hakikat dari sholat. Enggak masalah. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Sunnah ada dua ya. Ada sunnah qaulan wa fi'lan. Bacaan. Yang gerakan misalnya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Tadi yang ditanya
oleh Mas Sanders ya. Mengangkat tangan ya saat takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan saat takbiratul ihram sama takbiratul ihram itu sesuatu yang berbeda. Nah, ketika mau sholat gimana sih? Allahu Akbar. Ada satu gerakan dan ada satu ucapan. Itu. Ucapannya itu nilainya atau hukumnya apa tadi? Rukun. Kalau gerakannya mengangkat tangannya apa hukumnya? Sunnah. Ya minimal kita baca takbirnya. Jangan cuma gerakan doang yang sunnahnya dilakukan, takbirnya enggak sah itu sholatnya. Yang saya contohkan ketika dia masbuk, imamnya itu iktidal sami Allahu liman hamidah, dia langsung sami Allahu liman hamidah. Itu salah. Itu belum masuk ke sholat. Iya, dia belum masuk ke sholat ya. Enggak sah sholat. Ucapan yang pertama kali diucapkan ketika sholat, Allahu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gitu. Dia ucapkan Allahu. Silakan kalau sudah sami Allahu liman hamidah, ikutin imam. Paham ya? Ada gerakan mengangkat tangan, ada ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu tanda masuk sholat. Iya. Sholat adalah ya diawali dibuka dengan takbiratul ihram. Takbir dengan salam. Sebagaimana dalam hadis ya. Terus apa ini? Mengangkat kedua tangan takbiratul ihram ketika ruku dan i'tidal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap ya. Dan meletakkan keduanya di atas dada. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, merenggangkan kedua kaki saat berdiri, menggenggam lutut saat ruku, meluruskan punggung ketika ruku. Ini yang contoh gerakan sunnah. Bacaan, baca doa iftitah, baca basmalah, bismillah, baca ta'awud, baca amin, ini semua sunnah sholat. Membaca surat pilihan, kemudian tambahan doa ruku dan sujud, membaca doa sebelum salam, ini sunnah sholat. Mengangkat kedua tangan. Saat takbiratul ihram, ini hadisnya. Ini hadisnya. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua bahu. Beliau ya ketika sholat dan jika bertakbir untuk ruku. Jadi mengangkat tangan ada dua cara. Yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua sejajar dengan telinga. Ya. Mengangkat kedua tangan saat ruku. Jadi mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat ruku dan bangkit dari ruku itu i'tidal. Ya, hadisnya nanti antum baca sendiri. Lalu mengangkat kedua tangan saat bangkit dari tasyahud awal. Ketika berdiri. Ada gambaran nggak mengangkat kedua tangan saat bangkit dari tasyahud awal? Jadi tidak semua berdiri antum angkat tangan. Di rakaat ketiga. Di rakaat ketiga. Tidak setiap berdiri itu mengangkat tangan. Rasulullah SAW apabila bangkit dari dua sujud, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya sebagaimana yang telah dilakukannya ketika memulai sholat. Artinya setelah dua rakaat bangkit ke rakaat ketiga. Ini yang sunni. Tidak setiap bangkit dari sujud, artinya untuk berdiri, itu mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangannya ketika rakaat ketiga ya, rakaat kedua tidak, rakaat keempat tidak.
Itu ya. Rakaat pertama jelas karena takbiratul ihram kan? Membaca doa iftitah. Bacaannya banyak, ada 12 ya. Antum mau pilih yang mana? Ini sunnah sholat. Yang paling pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tabarakasmuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha wa iruka. Ini yang pendek. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ sudah cukup. Nah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sebagian belum selesai. Masih panjang. Allah mahdini li ahsanil akhlaq. Bagus loh ini. Wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanil anta fa waqini sayyi'al amal wa sayyi'al akhlaq la yahdi sayyi'aha illa. Apakah apakah digabungkan itu boleh? Iftitah satu dengan yang lainnya ya. Satu aja. Mau yang pendek ada, yang panjang ada, yang sedang, nggak tahu ada nggak yang sedang ya. Silahkan. Ya tadi yang sedang subhanakallahumma ya. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wa iruka, itu sedang lah. Ya, tidak boleh. Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh menggabungkan dua jenis doa iftitah. Kemudian beliau mengatakan, maka Nabi SAW saat ditanya, tidak menjawab dengan kedua-dua. Artinya dengan salah satu, ketika ditanya doa iftitah, satu. Ya udah. Syekh bin Baz dalam fatwanya juga mengatakan yang sunnah adalah membaca doa iftitah bervariasi, ganti-ganti. Karena Nabi SAW tidak pernah menggabungkan doa tersebut. Beliau terkadang membaca apa yang diriwayatkan dari hadis Umar, terkadang dari riwayat Abu Hurairah. Membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini termasuk sunnah sholat. Jadi setelah doa iftitah, ya Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Al-kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai selesai. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam-macamnya banyak. Ya, satu macam saja ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim innahu wasamiul alim. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Walaupun sunnah. Membaca basmalah dengan lirik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan lirik saat sholat jahar, maksudnya bagi imam. Bagi imam yang mengimamin atau jadi imam sholat, bacaan bismillahnya tidak dikeraskan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Umdatul Ahkam juga disebutkan di situ bahwa Nabi SAW, kemudian Umar, Abu Bakar, Utsman, mereka membaca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak mengucapkan dengan jah. Tidak menafikan bahwa beliau tidak membaca. Gitu ya. Baca dengan lirik sir. Ada yang berpendapat dengan, saya sudah sampaikan juga ya, bahwa bacaan itu dibaca dengan jahar. Enggak masalah sebenarnya. Enggak jadi masalah. Jadi Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Apakah bismillah itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah? Ada yang mengatakan ayat. Kalau dia berpendapat itu masuk dalam ayat, berarti dia harus baca bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bismillah itu tidak masuk dalam Al-Fatihah. Jadi 7 ayat tetap. Sudah ada masih tahu ya. Ya. Tidak pernah ya. Doa sesudah tasyahud sebelum salam itu juga masuk dalam sunnah sholat. Tadi sudah dibaca contoh doanya. Apa contohnya Mas Alam?
Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ini ada juga Allahumma inni dzalamtu nafsi dan yang lain. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga bagus nih. Doa yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Doa sebelum salat. Pengucapan salam kedua termasuk sunnah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama namanya rukun. Salam yang kedua sunnah. Lalu sunnah sholat yang lain takbir dalam tilawah. Allahu Akbar ketika ada baca ayat sajadah. Ya, fasjudu lillahi wa'budu. Atau surat Al-Alaq misalnya. Wasjud dari ya imamnya Allahu Akbar. Ada makmumnya ruku dikirain ruku. Nggak masalah sih. Kesalahan imam ketika nggak tahu nggak masalah. Ternyata ruku. Oh ya aku sujud. Imamnya sujud. Dia mau sujud tilawah. Nanti berdirinya lagi dia harus takbir lagi. Allahu Akbar. Mau lanjutkan bacaan lagi atau langsung ruku juga boleh. Wasjud waqtarib. Kalau dalam surat An-Najm fasjudu lillahi wa'budu. Dan ayat yang lain ada 14 atau 15 ayat sajadah gitu ya. Takbir dilakukan di luar sholat, misalnya antum baca sendiri, ya, baca Quran, kemudian baca ayat sajadah ya, silahkan antum sujud, disunahkan. Apakah harus? Enggak. Ya, namanya juga sunnah sujud tilawah itu hukumnya sunnah dalam sholat maupun di luar sholat. Baik. Ini ada cara sujud tilawah. Pertama baca takbir tanpa mengangkat tangan, kemudian baca doanya. Doa sujud tilawah sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang lain, Allahumma ktubli biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wada'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud. Ya, agak mudah yang atas ya. Kita baca ini doang kan? Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Boleh. Itu bacaan sujud. Iya. Sudah hafal Ustaz, cuman lupa lagi karena memang jarang dipakai. Pokoknya itu tadi bisa karena terbiasa. Karena nggak biasa. Tadi sering-sering lupa. Ya bacaan sujud aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga bacaan sujud. Sudah selesai? Bacaan sujud tadi. Yang mana? Khusus untuk ini sujud tilawah. Untuk sujud tilawah. Ya, ini bukan bacaan sujud dalam sholat, tapi bacaan sujud tilawah. Yang ketiga membaca takbir ketika bangkit dari sujud. Setelah bangkit dari sujud, posisi berdiri untuk melanjutkan bacaan atau langsung ke posisi rukuk misalnya. Ini kemudian ada pembahasan gimana makmum yang tidak tahu bahwa imamnya itu sujud tilawah ya. Ya kalau dia rukuk terus kemudian pada sujud semua, ya ikut sujud. Kalau nggak tahu dia rukuk, ya kemudian imam selesai sujud, ya udah ngikutin imam aja, sisanya nggak perlu sujud sahwi, tidak perlu.
Nggak masalah. Sutroh sholat. Baik, sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Dengan sujud sahwi, Ustaz. Mm-mm. Sujud sahwi itu kan kalau kita salah ya atau kelebihan atau apa gitu. Ya, sujud sahwi ya. Nah itu ketika tahiyat akhir itu kita Allah Akbar Hmm. ke sujudnya kan. Iya, sujud sahwi ya. Iya. Oh iya. Baik lagi Allah Akbar lagi Pak Ustaz ya. Mm-mm. Iya, takbir lagi. Takbir lagi baru salam. Mm-mm. Maksudnya Allahu Akbar terus baik lagi Allah Akbar baru salam. Ada ucapan takbir Ustaz ya. Iya, betul. Baca takbir. Sujud sahwi kan? Iya, Iya. sama persis. Modelnya seperti sujud tilawah. Jadi sebelum salam, Hmm? sebelum salam itu kita udah baca pasal semua sampai itu nanti itu kita Sujud, betul. Pelan-pelan kita Mm-mm. Mm-mm. 3 kali saja. 2 kali. 2 kali. Banyakan 3 kali. 2 kali. Heeh. Kalau untuk gerakan yang berlebih, berarti dia sujudnya setelah salam. Kalau ada gerakan kurang, sujud sahwinya sebelum. Kalau sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, nanti setelah sujud dia salam lagi. bisa. Ya, dia salam lagi. Kenapa? Kalau lebih setelah salam. Kalau lebih gerakan, sujud sahwinya setelah salam. Setelah Kalau kurang gerakan, itu sebelum Tapi habis gerakan atau ucapan lah sama. habis salam nambah lagi Ustaz. Habis apa? Misalkan dia kurang nih. Kurang nambah 1 rakaat terus sujud sahwi. Yang sekarang apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan apa? Misalkan Kurang satu. harusnya kan tahiyat Awal. aslinya 4 rakaat, di 3 rakaat udah tahiyat akhir. Iya. Misalkan ya kan kurang tuh. Kan subhanallah naik lagi kan, naik Iya, tuh. naik. Oh naik ya. Nah, kalau itu sebelum sesudah Setelah ya. Dia sudah duduk tahiyat ya. sudah tahiyat. Iya. Bisa setelah. Atau kalau memang dia belum sempat tahiyat, keburu sudah subhanallah, udah nggak apa-apa, sebelum salam juga nggak apa-apa. Atau tidak sujud sahwi pun nggak apa-apa karena dia langsung diingatkan kan. Karena dia nggak jadi lupa. Oh, iya. Diingatkan. Oh, jadi kalau gitu nggak usah sujud. Nggak perlu sujud sahwi. Kecuali imamnya itu masih ragu, kalau dia ragu, imamnya ragu, walaupun sudah diingatkan ini. Subhanallah, dia masih ragu. Wah, ini benar nggak sih? Tergantung imam. Pokoknya kita ikut imam aja. Kalau ragu-ragu, sebelum salam. Sebelum salam. Mungkin memang tanggal tua jadi lupa. Jadi jangan jadi imam ya. Jangan di imam nggak akhir bulan, jangan deh. Dari imamnya awal bulan aja. Tapi intinya imam itu satu aja. Kalau nggak ada antum ya, selain antum ya nggak apa-apa. Jangan sampai ada imam 2 ya. Nggak boleh imam 2. Imam itu 1. Terpaksa lah, ya Mas ya. Jadi imam ya. Walaupun tidak lupa. Nah, bagus kan. Jangan lupa. Baik, sekarang sutra. Saya sengaja buka tanya jawab di tengah kajian biar bisa minum. Ada istirahat. Jam berapa Mas? Masih lama kan? Santai kan? 9. Yang maksudnya nonton 9, 10, 11. Foto dulu. Nanti aja dulu. Nanti aja. Kita bawa doang. Nanti enggak. Baik, sutra sholat. Sutra sholat itu ini dimasukkan ke sunnah-sunnah sholat ya, sutra sholat. Dimasukkan ke dalam sunnah-sunnah sholat. Ada yang memasukkan ke wajib sholat tapi di luar sholat. Maksudnya itu perkara di luar sholat ya. Tidak mempengaruhi sholat. Tapi tetap harus dilakukan. La tusallu illa ila sutra. Nabi mengatakan janganlah kalian sholat kecuali harus ada sutra. Baik. Imam Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah mustahabnya hal tersebut. Rasulullah mengatakan jika seorang mengerjakan sholat,
maka sholatlah dengan menghadap sutroh dan mendekatlah padanya. Apa hikmahnya? Pandangannya biar tidak melebihi sutroh itu. Adapun batasan sutroh itu apa ini? Sehasta. Sehasta. Sehasta itu kira-kira 30 cm atau lebih sedikit. Jadi tinggi sutroh itu. Jarak sutroh antara tempat sujud dengan sutroh seukuran domba bisa lewat, antara tempat sujud dengan kaki sejauh 3 hasta. Antum sudah paham nih ya, jarak sutroh dengan tempat sujud. Jadi nggak langsung kepala kita nempel sutroh, nggak harus nempel. Ya. Jadi ada jaraknya. Kira-kira berapa senti lah? 20 senti. Baik. Hukum bergerak mencari sutroh, Syekh Utsaimin tidak menganjurkannya. Tidak menganjurkan. Yang wajib bagi orang mau sholat itu sebelum sholat dia sudah dapat sutroh. Ketika sutrohnya hilang dari hadapannya tidak wajib mencarinya. Karena mencari sutroh itu kewajiban di awal ketika mau sholat. Kalau sudah sholat, sutrohnya hilang, misalnya kita jadikan Mas Hendra ini sutroh, dia duduk atau sholat, ternyata dia menghilang. Hukum melewati orang yang sedang sholat. Apa hukumnya Mas Hendra? Orang yang sedang sholat. Kita lewat depan orang sholat. Apa hukumnya? Ada haram, ada tidak haram. Ada yang pertama. Kalau kita di depan sutroh, ya di depan sutroh, artinya di belakang sutroh, berarti tidak haram. Oh iya. Artinya Apa? tidak lewat antara sutroh dengan orang sholat. Jadi di belakang sutrohnya. Ini bahasanya di depan sutroh sih ya. Pokoknya di depan sutroh atau di belakang sutroh. Artinya tidak di antara sutroh dengan orang yang sholat. Itu boleh, nggak masalah. Kalau dia lewat di antara sutroh dengan orang sholat, itu jadi masalah. Yang haram, nggak boleh. Berdasarkan hadis tuh. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu, ya sutroh itu, yang dia jadikan sutroh, kemudian ada orang yang mencoba melewati, ya, maka cegahlah. Jika enggan dicegah, maka tolak dengan keras, karena sungguhnya dia adalah ngeri ya, ngeri. Ada setan lewat berarti. Ya. Antara dia dengan sutroh lah ya. Sekarang makmum itu sutrohnya mana? Imam. Mas Bambang. Sutrohnya dia imam. Makmum. Iya makmum. Makmum itu sutrohnya imam. Antum? Imam. Kurang tepat. Sutroh imam. Bukan imam. Sutrohnya imam. bukan. Jadi imam. Imam punya sutroh. Sutrohnya makmum. Sutrohnya imam. Bukan imam itu sutroh kita, bukan. Kalau imam jadi sutrohnya punggung. Kita tanya sama mahasiswa. Sutroh makmum itu Kalau yang saya dengar, sutrohnya imam punya sutroh. iya. Jadi kita sutrohnya imam. Sama dengan sutrohnya imam. Imamnya. Nah, sutrohnya makmum, sutrohnya imam. Banyak banget. Iya. Kebanyakan Akhwat, sutrohnya makmum di mana? Oh, nggak ada ya? Yo. Senyap. Di depan imam. Di depan Ya. imam. Sekarang Pak imamnya di mana? Oh, di depan. Di depan imam. Iya benar ya. Jadi, nah sekarang kalau antum sudah tahu sutrohnya makmum itu di depan imam, kalau ada orang lewat depan antum sebagai imam,
Atau nggak usah gini. Kasihan ya, biarin aja. Dia lewat. Sebagai makmum. Bagi makmum. Sebagai Sebagai makmum, makmum. ketika kita jadi makmum, ada orang lewat di depan kita, perlu dicegah nggak? Tidak. Nggak usah. Langsung kasih tahu dong. Oh, ini denger deh. Oh, gini. Pasti Ini kan cuma kita belum nggak boleh ya. kali-kali kita. Wah, enggak kayak gitu. Padahal dia makmum. Nah, Iya. masalah pernah mengalami. Ya kan banyak kepentingan Kasih orang tahu lah. lewat itu Iya, kan jamaah. makanya kayak gitu. Kita ini Tapi bisa denger. ramai juga nih. Iya. Batal. Iya. Kalau ada makmum batal, mau nggak mau dia harus jalan di depan makmum yang lain. Ini coba lagi jalan. Kan kasihan kalau nggak boleh. Mana? Ini yang mencet gede. Iya. Wih, mau lewat ini. Kan biasanya di atas itu kita sempit Ustaz ya. Nah, Ada yang mau masuk nih, tapi kita udah Apa? rapet tuh. Tapi masih ada di depan imam. Samping imam masih Iya. bisa. Akhirnya satu maju ke depan. Tapi yang ini kagak nanti, jadi dia kagak masuk juga sama. Tutup aja gitu. Itu gimana Ustaz gitu? Kita balik lagi kan. Oh, dikasih jatah. Yang dikasih jalan tapi kagak nanti. Misalnya saya ada yang di paling ujung nih. Bukannya minggir gitu, dia diem aja. Akhirnya misalnya nggak bisa lewat atau nggak mau lewat gitu ibaratnya. mau ngapain lewat itu tadi? Biar masuk Ustaz. Sama ya. Jadi sih. Oh iya. Berarti ini masalah makmum dengan makmum ya. Makmum dengan makmum. Dia kan makmum sama makmum kan. Jahit, Ada orang yang keluar satu, berarti ada kekosongan soft. Ya ada yang masuk, ada yang mau masuk tapi kan udah penuh di sini. Iya, nggak Iya. tahu dia. Oh ada yang mau masuk nih, akhirnya misalnya saya maju misalnya gitu. Tapi Yang belakang nggak maju-maju. misalnya gitu, nggak geser. Nah terus yang mau masuk nggak ngerti, misalnya Oh, boleh nggak? nggak nih gitu. Itu gimana Ustaz? Ya udah, Apa biarin aja. biarin aja terus yang udah gitu nggak jadi balik lagi juga. Itu mau balik lagi juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Mereka kan sebelahnya. Lalu sih balik dia tuh di muter nih. Karena asal ada yang dia yang ngerti. Udah. Iya. Lama-lama yang siswa itu pada udah mulai ngerti sih kayaknya. Yang sering selesai udah mulai datang. Mereka udah paham. Ya kayak gitu, kayak misalnya kita sholat di atas kan. Antum ngelewatin makmum boleh, tapi ngelewatin anak nggak boleh, imam misalnya nggak boleh. Gitu. Iya betul, lewat belakang imam. Misalnya ada yang mau di samping anak tuh, lewatnya harus di belakang anak, nggak boleh di depan. Tapi ada beberapa siswa yang nggak juga ya. Nggak berani dia, nggak berani. Kok mahasiswa udah tahu? Apa? Iya, itu. Makmum ada yang belum selesai, rokaatnya kurang. Iya. Dia suka enggak? Ini tadi dibahas. Apakah perlu mencari sutro atau tidak? Syekh Utsaimin tidak menganjurkan. Tidak mempunyai kewajiban untuk mencari sutro. Ada orang lewat depannya nggak apa-apa berarti. Ya nggak boleh. Lewat. Atas dua Sebatas kira-kira dia tempat sujud itu. tempat depan ya. Kalau di depannya, depan tempat sujudnya nggak masalah. Kalau dekat tembok boleh. Jadi kalau Ke tembok ya. Tapi kayak satu Ya langkah. artinya tidak dilarang juga. Syekh Utsaimin tidak menganjurkan. Tapi kira-kira kalau misalnya dekat jaraknya, ya nggak masalah. Allahu a'lam. Mungkin dengan hadis Abdullah bin Abbas itu ketika dia sholat bersama Rasulullah SAW, beliau kan berjamaah, ya, sholat malam berjamaah, dia duduknya berdirinya di sebelah kirinya Rasul, dipindah sama Nabi, pindah ke kanan. Ya mungkin dengan hadis itu gerakan-gerakan yang mungkin dibutuhkan, silahkan nggak masalah. Berarti dia gerak kan, jalan kan? Nah, berarti lumayan juga jaraknya nggak terlalu jauh. Masalah. Oh iya. Apakah sholat batal jika dilewati wanita, keledai, dan anjing? Enak, ada hadisnya memang. Ada hadisnya. Kalau ada wanita lewat, keledai lewat, ya anjing lewat, itu membatalkan sholat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Emang ada gambarannya ya? Kalau sholat ada, kalau wanita mungkin lewat. Iya, anak kecil Ustaz kayaknya. Anak kecil ya nggak masalah sih. Perempuan. Nggak masalah Ustaz. Kalau memang bisa di Anak perempuan tuh ibu.
Nah itu makanya Ini tuh Asen mendingan nggak usah. nggak usah. Kalau perempuan di rumah. Satu memang mengganggu juga anak kecil. Kedua juga kan dibutuhkan, ya malah merepotkan. Sholat sebentar kok. Ada yang mengatakan tidak batal sholatnya, ada yang menggabungkan. Kalau dia menyepelekan dia batal, kalau dia berusaha untuk menghalau, mencegah, nah itu menyepelekan ini yang takutnya. Takutnya kita udah nggak bawa anak kecil atau apalagi anak gede ya. Baik. Baik. Ya khair, pokoknya yang penting kita bukan orang yang menyepelekan, insya Allah nggak batal. Insya Allah nggak batal. Tapi kalau orang yang memang menyepelekan hal itu udah tidak ada, nggak pasang sutro dan penghalang, bisa membatalkan sholat. Ini yang dikompromikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya mengkompromikan antara apakah batal atau tidak batal. Lewatnya wanita, keledai dan anjing. Kalau anjing lewat, apakah ada gambaran seperti itu? Orang sholat, ada guguknya lewat di depan. Di luar ya masjid. Ya antum kalau yang suka hobi ke gunung atau ke lapangan atau kemana. Kalau ke lapangan masih dekat masjid ya. Kalau udah ke gunung, ke hutan itu sudah. Kalau wanita ada batasan umurnya. Kadang-kadang anak kecil itu. Iya. Saya nggak tahu itu. Makanya tadi yang jelas ya wanita balik jelas nih. Tapi kalau yang kecil saya nggak tahu nih. Apakah masuk ke umuman? Bisa jadi masuk ke umuman. Makanya ya Allah mendingan lebih baik dicegah kan. Hukum menghalangi orang lewat. Apakah wajib atau tidak? Apakah harus dicegah? Memang ada hadisnya tadi. Kalau ada orang lewat depanmu padahal antum sudah bikin sutro, maka cegahlah. Karena dia adalah setan tadi. Ada pendapat pertama wajib. Ada pendapat yang kedua sunnah. Ya minimal yang kedua yang paling ringan sunnah. Berarti tetap dilakukan. Kecuali kalau memang ya bolak-balik terus itu anak-anak. Ya dicegah gini, nanti lari udah nggak usah biarin. Kan sunnah nggak wajib kan? Itu cara menghalanginya gitu aja ya. Ada gambarnya situ. Jadi nggak perlu antum lari-lari menghalanginya. Atau ke depan. Baik. Masya Allah. Pada masjid nggak ada orang tua. Sesuatu yang boleh menjadi sutra. Anak panah. Anak panah itu apa sih? Yang itunya ya. Oh, yang Bukan tidak usulnya, boleh. anak panahnya ya. Panahnya kan ditancepin situ. Hewan tunggangan. Tiang. Apa hewan tunggangan? Kuda. Kuda. Keledai. 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 Motor. Panjang sekarang Tas. Oh, iya kan ada. Iya, tiang masjid, pohon, yang listrik. yang listrik, tongkat yang ditancapkan, dinding, benda yang tinggi, orang lain. Sesuatu yang nggak boleh dijadikan sutra, garis. Mushaf Al-Quran. Ya, mushaf Al-Quran jangan ditaruh bawah, jangan. Benda yang dijadikan sutra menyerupai berhala. Ya. Benda yang membuat sholat tidak khusyuk. Ya nggak apa-apa, botol minuman nggak masalah. Tapi yang penting ada gambar-gambarnya, jangan ada gambar-gambarnya ya. Dan lagi Ustaz, Tahu Apa itu? yang nggak boleh jadi contoh handphone. Tato handphone hilang. Tadi juga tas juga tuh. Tas juga ya. Kalau tasnya isinya duit ya. Tas isinya duit ya. Nah, hati-hati. Terus dibatalin. Ada pertanyaan kayak gitu.
Gimana kalau handphone dia? Arang kamu itu sholatnya lagi. Handphone taruh di atas ini. Hilang. Handphone juga kan masih sedikit kan, berapa senti? Minimal kan berapa tadi? 30 senti. Handphonenya kan 3 tadi tumpuk. Oh, sama boxnya ya? Boxnya gitu ya? Power bank ya. Jatuh dari lagi. Ini sholatnya orang sombong. Pengen pamer HP baru ya. Gak boleh itu kan yang keempat tuh, segala benda yang membuat sholat tidak. Berapa sih? Iya. Ini 20 kayaknya, tambah dikit lagi. Tapi nggak masalah kalau memang nggak ada. Cukup lah, cukup. Terakhir, jazakumullahu. Ayo. Semoga Allah memberi balasan yang baik untuk antum semuanya. Dan kita juga ucapkan jazahumullahu khairan kepada para asatidzah, konsultan keislaman ya, yang telah membuat slide ini yang capek-capek ya. Antum tidak perlu buka kitabnya, tidak perlu dibacakan Arabnya, sudah ini paling mudah ya, memudahkan. Saking mudahnya nggak dibaca. Enggak usah dibaca. Oh iya, Masya Allah. Judulnya doang. Judulnya doang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan di akhir sesi ini. Sebelum Ada 21 yang online, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Sambil di ini Ya, silakan. dicuci. Dibuka. Oh. Senior, kita senior. Coba bisa deh. Oke. Ini pedas itu ekstra nggak pedas. Ini yang kasih jambu.